Dikenal dengan harga yang sangat murah, membuat brand ini laku keras di pasaran. Meskipun murah, tapi jangan salah, set-top box dari brand ini memiliki fitur dan spek yang tidak kalah bagusnya dengan brand lain. Ya, ini dia set-top box dari Evercost. Set-top box Evercost seri Max, set-top box Evercost seri Prime, dan set-top box Evercost seri Plus. Buat kalian yang penasaran mana dari ketiga seri ini yang paling bagus, jangan skip video ini. Evercost merupakan perusahaan elektronik dari Indonesia, mengeluarkan set-top box dengan berbagai seri, mulai dari set-top box Evercost Max, set-top box Evercost Prime, dan set-top box Evercost Plus. Tuner peka, fitur lengkap, dan yang paling penting sudah SNI. Dengan harga 150 ribuan membuat ketiga set-top box ini diburu pembeli. Tapi dari ketiga seri tersebut, mana yang paling bagus dan unggul dari segi fisik hingga spek set-top box? Pertama dari box, sama-sama didominasi hitam, yang membedakan desain dan gambar pada masing-masing box. Evercost Max dengan garis kuning dan gambar MotoGP. Evercost Prime garis oranye dengan gambar Formula One. Sementara Evercost Plus dengan gambar pemain football. Selain itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Mulai dari logo Evercost di sisi kiri atas, penampakan unit dan remote set-top box, hingga informasi fitur seperti support ABS, APG, LCN, dan lain sebagainya. Pada sisi kiri terdapat barcode postel. Jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. Kerennya, setiap seri memiliki perizinan postel sendiri-sendiri. Padahal biasanya banyak brand menggunakan satu perizinan postel pada berbagai seri. Selain itu, terdapat stiker SNI yang menandakan produk ini sudah sesuai standar pemerintah dan STB diproduksi oleh PT Evercost Teknologi Indonesia. Untuk kelengkapan yang diperoleh sama, mulai dari unit STB, remote plus baterai, kabel RCA, buku manual, dan kartu garansi. Selanjutnya dari segi fisik set-top box. Ketiga unit memiliki ukuran yang sama persis, panjang 16,5 cm, lebar 9 cm, dengan ketebalan 3,5 cm. Sama-sama berbahan metal dengan hitam glossy, membuat unit terlihat lebih solid dan eksklusif. Set-top box dengan bahan metal lebih tahan panas dibanding plastik. Nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Set-top box Evercost Max dan Evercost Plus memiliki tombol yang cukup lengkap. Ada tombol OK, pindah channel, volume, tombol menu, dan tombol power. Sementara pada set-top box Evercost Prime tidak terdapat tombol menu dan OK. Namun, ketiganya sama-sama terdapat satu port USB dan panel display di bagian depan hanya berbeda peletakannya. Tapi untuk tampilan panel display, ketiga set-top box memiliki perbedaan. Evercost Max tidak terdapat lampu indikator saat unit dimatikan, hanya menunjukkan time zone. Evercost Prime terdapat lampu indikator berwarna hijau saat menyala dan merah saat dimatikan. Sementara Evercost Plus hanya saat mematikan muncul indikator merah dengan time zone. Tombol unit yang lengkap akan memudahkan mengoperasikan STB. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, jika kurang lengkap tentunya akan menyulitkan. Bagian belakang unit sedikit berbeda. Evercost Max dan Evercost Prime memiliki susunan yang sama, mulai dari port antena in, loop out, port koaksial, port HDMI, port RCA, dan AC in. Sedangkan Evercost Prime tidak terdapat port koaksial, tapi diganti dengan port USB. STB dengan dua port USB akan memudahkan jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Evercost Max dan Evercost Prime bisa diakali menggunakan USB hub sebagai penambah port USB jika dirasa kurang. Ketika set-top box Evercost menggunakan PSU internal atau sering disebut colokan langsung ke listrik. Berbeda dengan set-top box yang menggunakan adaptor terpisah. Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit STB.
Pada set-top box Evercost Prime, terdapat anti-slip di bagian bawah unit, membuat unit tidak mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Dan ketiga unit di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah, terdapat lubang sirkulasi udara, berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Ketiga remote memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis. Sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, time shift, PVR, dan selainnya. Tombol remote ketiga seri cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan STB ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Buku manual berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box yang akan membantu dalam pemasangan. Evercost memberikan garansi selama 1 tahun berlaku kerusakan yang disebabkan oleh produksi. Pada kartu garansi terdapat informasi lokasi service center dan kontak yang bisa dihubungi. Di website resmi Evercost juga terdapat info lokasi service center, jadi mempermudah proses klaim garansinya. Untuk validasi chipset ketiga set-top box Evercost, saya akan membongkar masing-masing unit untuk mengetahui bagian dalam. Ketiga set-top box Evercost PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan akan menyulitkan dan tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangannya, karena tidak bisa ngakali PSU-nya jika bermasalah. Harus ganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau mau ngakali PSU pun tidak bisa langsung, karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Harus mengukur terlebih dahulu. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Jadi cukup ganti PSU baru. Terdapat juga speaker buzzer yang digunakan untuk fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Untuk chipset set-top box Evercost Max dan set-top box Evercost Prime menggunakan tipe M-Star MSA 7T00Z. Sementara set-top box Evercost Plus tipe Guoxin GX6701. Saat ini saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Rumi berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review, agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input, langsung tampil petunjuk instalasi. Proses ini untuk pencarian saluran digital. Tampilan instalasi set-top box Evercost Max dan set-top box Evercost Prime sama persis. Terdapat pengaturan bahasa, negara, dan kode pos. Sedangkan set-top box Evercost Plus yang perlu disetting ialah bahasa OSD, negara, daya antena, dan kode pos. Oh iya, untuk kode pos masukkan sesuai domisili agar fitur EWS akurat sesuai wilayah yang ditempati. Proses scan saluran set-top box Evercost Max 1 menit 5 detik terbuka 35 saluran. Set-top box Evercost Prime 1 menit 2 detik 35 saluran, dan set-top box Evercost Plus 1 menit 17 detik dengan 36 saluran. Lebih cepat set-top box Evercost Prime dibanding tipe lainnya. Semua saluran pada ketiga set-top box Evercost dapat tampil lancar tanpa patah-patah
dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Untuk tampilan menu set-top box Evercost Max dan set-top box Evercost Prime sama. Icon kotak-kotak dengan 12 menu. Set-top box Evercost Plus juga 12 menu. Namun, terdapat tampilan saluran digital yang sedang berlangsung. Ketiga set-top box Evercost terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung, dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Juga ada fitur daya antena, seperti antena aktif bisa di-off-kan jika antena tidak menggunakan booster. Isi kode pos untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System, yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Lalu menu setting bahasa juga tersedia di ketiga set-top box Evercost, mulai dari bahasa OSD, EPG, subtitle, teks, hingga bahasa audio. Settingan tampilan seperti transparansi OSD, pengaturan rasio aspek, resolusi dan format TV. Kedua pengaturan ini bisa disetting sesuai kenyamanan masing-masing. Ketiga set-top box Evercost terdapat fitur bimbingan orang tua dengan kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Ada juga fitur kontrol kunci untuk mengunci menu, saluran atau channel-channel yang tidak diinginkan dan ganti kata sandi. Kembali ke pengaturan pabrik untuk mengembalikan STB ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama, 06 kali. Untuk fitur time zone, tidur, dan power on off juga bisa disetting pada ketiga set-top box Evercost. Seperti STB lain, ketiga set-top box Evercost juga terdapat fitur edit saluran seperti menghapus, pindah, lewati, kunci channel, hingga daftar favorit. Settingnya melalui tombol di remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Lalu, gunakan tombol navigasi untuk memilih saluran yang ingin diubah untuk kata sandi 06 kali. Lalu fitur panduan program atau EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Kemudian fitur menyortir untuk mengurutkan nomor siaran berdasarkan LCN, on ID, PP, ID layanan atau nama layanan. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan nomor urutan yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on-kan sesuai keinginan. Ketiga set-top box Evercost hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB hub function tetap tidak terdeteksi. Tapi boys tidak perlu khawatir. Ketiganya masih bisa play video, mendengarkan musik, dan menampilkan gambar dengan berbagai format. Fitur PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Lalu fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Dan fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi, tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Set-top box Evercost Max dan set-top box Evercost Prime hanya bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Sedangkan set-top box Evercost Plus bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601 dan chipset trailing RT5370. Meskipun Wi-Fi bisa terdeteksi, namun pada Evercost Max dan Evercost Prime tidak terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Sudah coba ganti dongle merek berbeda dan jaringan Wi-Fi yang berbeda tetap sama, tidak bisa terhubung. Bahkan tiba-tiba set-top box mati. Karena tidak bisa terhubung dengan Wi-Fi, jadi tidak bisa digunakan untuk mengakses aplikasi online video seperti YouTube pada set-top box Evercost Max. Sedangkan untuk set-top box Evercost Prime, aplikasi online video lebih banyak. Ada YouTube Kids, WeTV,
TikTok, dan YouTube yang juga tidak bisa dibuka karena tidak bisa terhubung dengan jaringan internet. Berbeda dengan set-top box Evercost Plus, bisa terhubung dengan Wi-Fi dan terdapat fitur aplikasi online seperti YouTube dan YouTube Kids. Untuk aplikasi TikTok dan WeTV tidak bisa diakses. Selain itu, pada set-top box Evercost Plus terdapat pula fitur pembaca RSS, cuaca, dan Supercast yang tidak ada di seri lain. Fitur Supercast, fitur mirroring bisa menampilkan foto, video, hingga YouTube dari HP ke layar televisi. Set-top box Evercost Max dan set-top box Evercost Plus bisa upgrade software secara online, upgrade OTA, dan offline melalui upgrade USB. Tapi karena kedua set-top box tidak bisa terhubung dengan Wi-Fi, jadi untuk upgrade OTA tentunya tidak bisa. Sementara untuk set-top box Evercost Plus, upgrade software hanya offline melalui flash disk. Jadi harus cari file software terlebih dahulu. Ini dia perbedaan software set-top box Evercost Max, set-top box Evercost Prime, dan set-top box Evercost Plus. Software set-top box Evercost Plus secara waktu pembuatan lebih terbaru dibanding kedua tipe lain. Fitur yang tidak terdapat pada set-top box Evercost Max dan Evercost Prime adalah fitur Set2IP. Fitur yang dapat menampilkan siaran TV ke layar HP, di mana Boys bisa menonton saluran televisi di HP. Fitur ini menggunakan aplikasi Supercast. Pastikan set-top box dan HP berada pada jaringan Wi-Fi yang sama. Ketiga set-top box Evercost belum tersedia USB network, jadi untuk menghubungkan Wi-Fi butuh tambahan dongle. Set-top box keluaran terbaru biasanya terdapat port LAN untuk menghubungkan Wi-Fi dengan kabel. Tapi set-top box ini tidak ada port LAN. Sensor remote menurut saya kurang sensitif. Harus dihadapkan ke STB agar bisa beroperasi. Tombol remote cukup keras, menyebabkan jempol agak kesakitan jika sering menekan remote. Sementara untuk jarak jangkauan ketiga remote saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Karena remote ketiganya sama persis, jadi saya coba untuk silang remote. Masing-masing tipe ternyata bisa berfungsi, meskipun bukan remote bawaan dari tipe tersebut. Untuk suhu unit, selama proses review lebih dari 45 menit, ketiga unit set-top box cukup panas. Saran saya bisa ditambahkan cooler atau kipas khusus set-top box, agar suhu unit tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Di marketplace dijual dengan harga variatif, tapi rata-rata di angka 150 ribuan untuk ketiga seri set-top box Evercost. Setelah saya cek mulai dari fisik, spek, hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review set-top box Evercost Max, Evercost Prime, dan Evercost Plus. Produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Ketiganya memiliki tuner yang cukup peka dengan banyaknya channel yang tertangkap. Tombol unit STB yang cukup lengkap dan 2 port USB pada Evercost Plus sangat memudahkan untuk mengoperasikan STB. Fitur seperti edit saluran, APG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia di ketiga set-top box Evercost. Fitur Wi-Fi dan aplikasi online hanya bisa terbuka pada set-top box Evercost Plus. Begitu juga untuk fitur mirroring dan fitur Set2IP hanya tersedia di set-top box Evercost Plus. Adanya informasi service center dan website resmi memudahkan dalam proses klaim garansi. Itu dia review lengkap set-top box Evercost. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa di komen atau kontak langsung di sosial media Tamtam Boys. Oh ya boys, sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru. Nama channelnya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys akan membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat notif video terbaru dari kami. Untuk review detail set-top box Evercost Plus, Boys bisa mampir di channel Boys ID. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.